Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Alia Sohla. Alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali dengan Bapak Dedi Harisyah, mahasiswa S2 Sekiami, Jakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbincang-bincang mengenai pemimpin yang sukses di era revolusi industri keempat. Gimana sih Pak tips untuk menjadi pemimpin yang sukses itu? Ya, Alia. Sebelum Bapak menyampaikan tip ya pemimpin yang sukses ya. Pada saat ini kita memasuki revolusi industri yang keempat ya. Lebih dikenal dengan 4.0. Saat ini kita bisa mendesain dunia dan mengubah realitas di sekitar kita dengan perubahan nanoteknologi, ditambah dengan segala sesuatunya di dunia yang terkoneksi dengan internet. Persaingan dunia yang semakin ketat disertai dengan perkembangan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju ya. Ini membuat seorang pemimpin harus paham IT ya, paham teknologi, apalagi seorang pemimpin ini dalam membangun bisnisnya, dalam mengembangkan usahanya. Dan juga seorang pemimpin harus punya tip ya. Ada beberapa tip yang perlu Bapak jelaskan ya. Yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus punya leader ya. Kemampuan dasar menjadi leader ya. Yaitu harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada tim dan dapat membangun kepercayaan pada tim. Sampaikan tujuan, visi dan misi kepada tim dengan cara yang mudah dipahami, serta yakinkan tim dapat mengikuti semua dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Itu pentingnya leader menguasai komunikasi. Yang kedua, cepat mengambil keputusan. Saat ini pemimpin perlu bergerak cepat, bahkan bila perlu turun langsung ke lapangan. Pasalnya, bila terlambat sedikit mengambil keputusan, maka tidak bisa saja ya, orang lain bisa melewatkannya ya kan, bisa mendahulunya ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, yaitu seorang pemimpin harus bisa membangun timnya sendiri. Tentu bukan pekerjaan mudah untuk membangun atau menentukan siapa-siapa tim yang masuk ke dalam keanggotaannya ya. Apalagi ditambah dengan generasi milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini merupakan tantangan baru ya, dalam memilih tim ya. Karena memang tim ini dibutuhkan tim yang loyal dan produktif ya. Didominasi oleh teknologi dalam faktor produksi ya. Dan sebelumnya teknologi hanya dipakai sebagai alat bantu ya. Tapi sekarang teknologi digunakan untuk menciptakan suatu produk ya. Tapi di era teknologi yang sekarang ini ya, yang dibutuhkan manusia, contoh ya dengan hadirnya transportasi online ya, Gojek ya, Gojek punyanya Mas Nadiem Makarim ya. Ini suatu terobosan bagaimana seorang Mas Nadiem ini melakukan lompat-lompatan dalam penggunaan aplikasi, dalam penggunaan teknologi. Tentu saja ini didasari dengan kebiasaan dia bertransportasi sehari-hari. Dia sering memakai ojek ya, ojek. Makanya dengan berdasarkan pengalaman ini,
dia melakukan perubahan-perubahan ya. Dia melakukan inovasi-inovasi bagaimana ke depan bisa mencari yang mudah. Bagaimana memesan Gojek itu dari rumah, memesan Gojek itu dari tempat bekerja itu. Makanya Nadiem sendiri ya, dia berpikir seperti itu karena dia mengetahui ya kan, bahwa ini adalah suatu modal untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Bagaimana mengangkat Indonesia di dunia internasional. Ya alhamdulillah Nadiem Makarim sendiri ya sukses ya, membawa Indonesia dikenal di dunia, yaitu dengan Gojeknya. Maka sudah sampai ke tingkat ASEAN ya, Thailand, Vietnam ya, itu dia menggunakan Gojek ya. Lanjutkan ya. Nah, lanjutkan dengan mempunyai kapasitas seorang Nadiem Makarim ya, yang usianya masih muda ya, yang baru 36 tahun ya. Dia sudah melakukan perubahan ya, sudah bahkan sekarang sudah dipercaya ya sama Presiden Jokowi untuk masuk dalam kabinet ya. Kabinet Indonesia Maju ya. Ini Nadiem Makarim karena dia seorang yang pintar, seorang jenius ya, makanya dipakai oleh Presiden Jokowi. Demikian pula kita, seorang pemudi ya, tingkatkan kapasitas ya, dalam hal pengetahuan, teknologi, dan bahasa. Karena bahasa adalah modal kita bagaimana melakukan lompat-lompatan dalam keberhasilan berbisnis dan berkomunikasi secara global. Jadi begitu ya, bagaimana tadi contoh transportasi yang mendunia yang dirintis oleh Nadiem Makarim. Perlu kalian ketahui ya, biografi Nadiem Makarim itu dia lahir di Singapura ya, tanggal 4 Juli 1984 ya. Dia adalah seorang pengusaha Indonesia ya, yang sukses ya, dalam perusahaan transportasi, dan juga sukses ya, dalam hal contoh, dalam hal mencontohkan kepada pemuda ya, bagaimana dia punya kontribusi terhadap perubahan-perubahan iptek di Indonesia. Saya itu aja mengenai sedikit Nadiem Makarim. Nanti Alia bisa baca ya di buku Nadiem Makarim dengan judul The Young Millennial Minister. Ini Alia bisa pelajari ya, dan kasih tahu informasi kepada teman-teman Ayah bagaimana seorang milenial. Demikian perjumpaan kita, walaupun hanya waktu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.